Suara Budaya Sumatera Barat. Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi dan salam pandangan dimanapun berada. Kembali perempat ya hadir ke ruang dengar Anda pagi hari ini dengan program Limpapeh Rumah Nan Gadang hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pagi hari ini Nusana Pandangan, tema yang akan kita angkat yakni tentang penerapan adat dan budaya Minangkabau ya di kalangan generasi muda. Sudah bergabung di Zoom pagi hari ini. Kita coba sapa ya. Ada Dr. Heni Herwina SSI MSc. Halo, assalamualaikum Bunda Heni. Bunda Amna. Oke, apa kabar nih Bunda Heni pagi hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bunda Amna. Hari ini cerah tampaknya ya. Cerah ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Secerah muka Bunda Heni. Alhamdulillah senang sekali ketemu Bunda Amna. Iya, kangen banget ya udah lama nggak ketemu Iya, muka sama- begitu ya. Iya, terus cuaca juga agak panas ya Bunda Amna ya. Betul, Jadi hati-hati jaga kesehatan. Kayaknya mudah flu, pilek karena cuaca yang sangat lumayan ekstrim ya Betul. akhir-akhir ini. Betul sekali. Kemudian pendengar juga demikian. Dan harus menghidrasi diri lebih baik lagi, rajin minum air Banyak putih minum ya air Bunda Heni putih, ya. Jangan terlalu lelah ya Bunda Amna ya. Betul sekali. Iya. Bunda Heni, kegiatan terakhirnya Iya, Bu. apa nih? Belakangan. Oh ya, alhamdulillah untuk bulan ini Kepo agak ya? padat ya Bundo. Iya, alhamdulillah Bundo. Untuk bulan ini kebetulan di awal bulan kita ke Jepang ada kegiatan perpanjangan kerjasama dengan beberapa universitas di Jepang. Selama awal bulan aja sih Bundo. Setelah itu ada international conference. Kebetulan di Fakultas MIPA Biologi kita ada konsorsium biologi Indonesia dan kita jadi tuan rumahnya. Kemudian hari keduanya kita ada international conference dengan 6 negara sebagai peserta. Terus ya apapun kegiatannya, insya Allah budaya Minangkabau tuh jadi kayak sesuatu yang selalu kita bawa Bundo. Wow, Jadi keren. dalam international conference dan juga kongres konsorsium kita kan juga menjamu tamu dari berbagai daerah di Indonesia itu dengan budaya Minang. Mereka ingin merasakan nikmatnya kuliner Minangkabau. Kemudian juga panitianya pada pakai baju basiba, Bunda. Wow, ini nih yang bikin Menyambut menarik tamu, nih. ya, dengan Panitia di sana
atau yang panitia kita gitu ya? Panitia kita kan tuan rumah ya Bunda Ana ya. Jadi kebetulan FIPA Unan Biologi itu tuan rumah. Mereka memang request untuk diadakan di Sumatera Barat untuk tahun ini. Jadi mulai dari Irian Jaya, Jawa, dari NTT, dari mana ya? Ada 47 universitas yang ada departemen biologinya. Aduh bahasa Inggris. Departemen biologinya. Kemudian ya kita juga mendatangkan pembicara secara online maupun offline dari China, Malaysia, Taiwan, kemudian juga dari Thailand, Jepang juga ada. Jadi memang agak nuansa-nuansa internasional untuk awal bulan sampai akhir pertengahan bulan ini. Kemudian baru kemarin Bundo kita juga di Universitas Andalas kan kedatangan mahasiswa baru nih, ada ribuan mahasiswa yang datang dan sudah sejak 10 tahun belakangan ini kita selalu membekali mahasiswa baru dengan training karakter Andalasian namanya Bundo. Jadi kita membekali mahasiswa baru dengan sebuah training yang isinya motivasi Bundo. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai budaya Minangkabau. Makanya saya sangat appreciate dan merasa tertarik sekali dengan tema yang kita angkat pada hari ini tentang penerapan budaya Minangkabau di kalangan generasi muda. Betul sekali. Banyak sekali yang mau diceritakan. Betul. Yang pasti kita lihat sekarang memang penerapan adat dan budaya Minangkabau ini sudah agak mulai masif nih di Sumatera Barat, Bundo Heni ya, kita bisa lihat. Betul Bundo, betul. Jadi di samping kan sering ada kekhawatiran kita bahwa budaya dan adat Minangkabau mulai tergerus, kemudian kita sangat khawatir generasi muda kita sangat jauh dari adat dan budaya. Itu tentu tidak apa-apa ketika kita merasa khawatir dan mengevaluasi kondisi yang ada sekarang ini. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus optimis ya Bundo, karena kita tahu bahwa masyarakat Minangkabau mulai dari pemerintahan itu sudah sangat mendampingi tentang adat dan budaya Minangkabau ini. Juga seperti background yang ada di belakang ini kan, ini ada gedung Bundo Kandung ya Bundo, sengaja saya pilihkan. Di gedung Bundo Kandung Minangkabau ini kan lokasinya ketutup ya sama kursi. Ada tulisan Bundo Kandung ya di depan. Ini lokasinya di Masjid Raya Minangkabau Bundo. Iya, berdekatan dengan gedung Elkam juga. Dan kalau tidak salah ingat saya pada bulan Februari di tahun lalu apa tahun ini ya, itu diresmikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat sebagai kawasan edukasi adat Basandi syarat Basandi Kitabullah. Jadi benar-benar Pemda sangat mendukung adanya edukasi terkait dengan adat dan budaya Minangkabau Bundo. Dan ini dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi Minangkabau, Bundo Kandung Minangkabau juga selalu mendapatkan kerjasama yang berkelanjutan selama saya pernah bergabung di organisasi ini. Jadi selalu ada kayak pelatihan-pelatihan, seminar yang diselenggarakan untuk mengupgrade pengetahuan dari Bundo Kandung sendiri. Ditambah juga kita mendatangkan narasumber selain Bundo Rauda Taib yang selalu mengedukasi kita. Para Bundo Kandung di Sumatera Barat juga mendatangkan pakar agama, misalnya seperti Buya Masud Abidin, kemudian Buya Gus Rizal Gazahat juga itu sering sekali dan selalu kita bersamai untuk mengedukasi kita semuanya dalam adat dan budaya Minangkabau, karena adat dan budaya kita juga Basandi Syarat dan Basandi Kitabullah. Betul sekali. Ya, seperti yang kita ketahui ya, Bunda Heni, kita lihat di media-media sosial, Instagram, kejadian-kejadian atau bencana yang datang di Sumatera Barat ini, orang-orang banyak menghubungkannya dengan gara-gara yang namanya adat dan budaya kita ini sudah tidak lestari lagi, sudah tergerus. Orang-orang sudah melupakan yang namanya falsafah adat Basandi Syarat Basandi Kitabullah begitu. Nah, tentunya kita nggak boleh pesimis ya kan, seperti yang Bunda bilang tadi. Iya betul Bunda. Kita tentu mengevaluasi diri secara terus-menerus ya, secara masyarakat Minangkabau maupun kita pribadi.
perlu mengevaluasi diri kita seandainya kita lalai, karena kita namanya manusia. Begitu juga komunitas kita di lingkungan kita, tentunya kita perlu mengevaluasi diri dari hari ke hari, karena itu memang dianjurkan ya, saling berdiskusi, bersilaturahmi, membahas apa yang mungkin terlewat oleh kita atau apa yang telah kita lakukan di lingkungan terkecil sekalipun. Karena kan kita tahu bahwa di Minangkabau ini kita punya keluarga inti, yaitu keluarga ayah dan ibu serta anak, kemudian keluarga kaum, di mana lingkungan kita, kaum kita juga sebenarnya saling mengedukasi satu sama lain. Seandainya dalam pendidikan kita, sistem pendidikan Minangkabau ini diterapkan secara seharusnya dan sebaik-baiknya, kita sangat optimis, Bunda Amna. Saya selalu membawa kata optimis mungkin ya, mudah-mudahan tidak berlebihan, karena sebenarnya iya, secara adat dan budaya kita memang sudah mendapatkan tuntunan-tuntunan dan bentuk organisasi kemasyarakatan yang demikian bagus gitu, demikian baik. Karena kalau kita belajar tentang parenting misalnya Bunda Amna, pasti keluarga yang paling penting, ayah dan ibu paling penting peranannya, dan itu di Minangkabau memang dalam keluarga inti juga selalu diangkat bagaimana orang tua mengedukasi anaknya, menyayangi anaknya. Bunda Amna mungkin ingat bahwa di Limpapeh Rumahanan Gadang kita ini sebelumnya kita acara Suntiang Nagari ya. Betul. Kita juga menampilkan materi-materi yang disampaikan oleh para Bundo Kanduang dari berbagai daerah, dari luar provinsi juga, bahkan di Bundo Kandung Dunia BKLN. Selalu kita di beberapa poin, di beberapa event acara dengan RRI ini yang sangat kita apresiasi dan syukuri selalu ada, kita juga mengangkat bagaimana edukasi orang tua kepada anak, misalnya dengan selalu menjujai anak sejak dari bayi ya hingga dewasa ya. Jadi hubungan ibu dengan anak itu tidak putus dan sangat dekat, mulai dari sebelum bayi lahir, bahkan ketika ibu hamil itu makanannya, bagaimana berkata-kata, itu istilahnya untuk orang Minang kan harus hati-hati agar nanti anaknya lahir dengan sehat dan juga tidak mempunyai perilaku atau kecenderungan yang tidak baik. Bagaimana ibunya bersikap. Itu di Minangkabau sudah sejak dahulu kala. Kalau kita hubungkan dengan parenting modern, itu juga sangat clear hubungannya, jelas dan juga sains bahkan gitu. Relate banget ya. Jadi ketika orang tua hamil, misalnya seorang ibu hamil, apa yang dia ucapkan itu kan sudah mulai terdengar oleh bayi sejak umur kandungan mungkin melewati 4 bulan. Mereka juga sangat sensitif terhadap sentuhan, mereka akan bereaksi terhadap suara kakak dan ayah, dan itu semua ada di adat dan budaya Minangkabau, dan itulah yang mengedukasi kita selama ini. Ya, itu sangat luar biasa Bunda Amna. Sangat luar biasa. Jadi sangat optimis. Ya. Memang yang namanya optimis harus selalu ada, karena harapan dan semangat itu tidak boleh padam ya Bunda Heni ya. Nah, terbuktilah dengan kiprah organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat dan juga luar negeri yang selalu mengedukasi masyarakat Minangkabau ya dan lain-lain ya. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya Minangkabau tentunya. Nah, seperti yang Bunda Heni bilang tadi, yang namanya parenting ya, ini memang harus dimulai dari kecil, dari sejak dini, bahkan sebelum lahir, waktu bundonya atau si ibu sedang mengandung begitu. Betul ya Bunda Heni. Termasuk juga sebelum nikah nih. Nah, betul. Bagaimana nih menurut Bundo ini pranikah? Artinya ilmu untuk para catin, calon ayah dan ibu juga harus diedukasi ya Bundo. Ya, jadi kemarin ini dalam salah satu BIMTEK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Bundo Kandung Minangkabau, bertempat di Istana Lindung Bulan di Batu Sangkar Bundo Amna. Kalau tidak salah di bulan
beberapa bulan yang lalu, maaf kalau Iya. saya tidak ingat tanggalnya, itu kita juga ada Buya Gus Rizal yang datang untuk memberikan edukasi di samping Bundo Rauda Tahib, Putri Reno Rauda Tahib sendiri. Itu kita memang membahas tentang persiapan pranikah dan kita diajarkan bahwa persiapan untuk pernikahan di Minangkabau itu dimulai sejak dini sekali. Jadi harapannya setelah ini pun calon-calon ayah dan ibu atau calon pengantin juga diedukasi lebih awal lagi, walaupun sepertinya sudah mulai ya, misalnya di KUA ada edukasi-edukasi pranikah untuk agama, tapi untuk adat dan budaya juga mungkin sebaiknya juga diberikan karena inline ya, seirama itu adat dan budaya serta agama. Bagaimana mempersiapkan pernikahan yang sesuai, bagaimana sebelumnya ayah dan ibu, calon ayah dan ibu atau calon pengantin harus mempunyai pengetahuan-pengetahuan dasar sehingga nanti ketika mereka telah berumah tangga, ketika akan mempunyai calon bayi, mereka juga akan mempunyai basic untuk mengedukasi dan mempersiapkan diri menjadi seorang ibu dan ayah yang ideal. Demikian. Iya, sepertinya ini Jadi juga pemikiran kita semua sebenarnya. Mudah-mudahan betul. dimudahkan untuk prosesnya nanti dan Betul seterusnya. sekali. Mungkin ini juga next PR nih untuk Bundo Kanduang ya, agar ikut serta dalam seperti ilmu yang diberikan ke Catin itulah ya, seperti itu karena Bundo Mempersiapkan ya, membantu edukasi ya Bundo ya. betul, Karena ya mengedukasi untuk Catin. kita juga optimis nih Bundo, karena kan organisasi Bundo Kandung Minangkabau selain ada di pusat atau di provinsi, kita kan juga secara terstruktur ada di daerah-daerah kabupaten dan kota, kecamatan sampai ke nagari-nagari itu ada organisasikan, ada Bundo Kanduangnya. Betul, Jadi betul. struktur seperti itu bukankah sangat luar biasa seharusnya jika kita bisa mengedukasi masyarakat melalui aktivitas Bundo Kanduang, rasa-rasanya akan sampailah niat kita untuk mengedukasi atau mendampingi ya generasi muda dalam adat dan budaya serta untuk mempersiapkan generasi emas ke depannya Bundo. Apalagi di samping di Indonesia sendiri, di samping di dalam provinsi kita juga ada organisasi Bundo Kandung Minangkabau di luar provinsi, bukan? Ya, dan beberapa di antaranya juga sudah hadir di acara Suntiang Nagari kita sebelumnya atau di Pape Rumah Gadang, kalau nggak salah yang dari Bengkulu, dari Jambi, dari mana aja Bundo anak dari kita DKI Jakarta ya, itu sudah banyak narasumbernya ya untuk sharing. Dan di Jakarta ya Bundo Suherni di Jakarta itu beliau sangat aktif mulai dari untuk adat dan budaya sampai mendampingi UMKM Minang untuk memperoleh legalitas produksi oleh-oleh atau makanan dan produk-produk dari Minangkabau agar mendapatkan legalitas dari Departemen Kesehatan dan Industri, sehingga produknya juga dari Minang ini bisa dijual dengan legalitas yang sudah jelas. Misalnya ada PIRT, ada BPOM ya untuk produk makanan dan obat dan seterusnya. Jadi rasanya namanya juga Bundo Kanduang ya, Bundo Amna ya, memang urusannya tuh multi talent banget ya. Iya, jadi memang kan perempuan harus multi talent ya, otomatis kerjanya juga sambil masak juga mungkin mengajar atau seperti itu kan. Jadi walaupun misalnya perempuan Minang bekerja, misalnya Bundo Amna atau saya, tetap aja di dapur domestik itu tidak bisa ditinggalkan. Betul. Ya kan? Jadi ya, kita harus kuat dan sehat ya Bundo agar kita menjalani tugas-tugas sehari-hari dan tugas yang lebih besar di lingkungan yang lebih besar juga. Amin. Iya, harus ya Bundo Heni ya. Karena sekarang Bundo Kanduang memang sudah berperan di setiap lini nih. Ya, terutama yang berhubungan dengan adat dan kebudayaan, termasuk UMKM tadi juga sangat bagus ya. Sangat menarik karena juga untuk meningkatkan perekonomian Bundo Kanduang kita, perekonomian keluarga begitu. Betul. Iya, dan biasanya UMKM itu kan diawali oleh aktivitas ibu ya, ibu dan ayah di rumah gitu ya. Dulu awalnya sejak pandemi misalnya mulai muncul UMKM memproduksi makanan, minuman dan produk-produk lainnya yang lebih banyak dari sebelumnya karena wirausaha, entrepreneurship jadi kayak lebih muncul lagi. Dan orang Minang kan terkenal memang dengan keahliannya untuk berdagang. Jadi ya
apa ya, jiwa atau itu mungkin secara genetik mungkin ya. Iya, betul. Orang Minang udah punya gitu, tinggal Betul. nanti didampingi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait agar produk yang dijual atau diproduksi itu memang legalitasnya cocok dan sudah sesuai sehingga bisa kita bantu juga untuk pemasaran bahkan untuk ekspor mungkin ya Bunda Amna. Wah, kita ngomongnya jadi kemana-mana ya. Nggak apa-apa. Oke. Kita ngomong secara umum, general aja, Bunda ini. Betul. Iya, yang pasti semangat dan kemauan tetap harus ada. Jadi kalau semangat dan kemauan sudah ada, apapun yang kita lakukan, insya Allah bisa aplikasinya bisa sangat terjangkau gitu. Artinya akan berjalan dengan baik. Nah, saya juga tertarik dengan aktivitas Bundo Heni. Oh iya. Ya, yang tadi kita belum mengenalkan nih. Bundo Heni kesehariannya adalah sebagai dosen FMIPA, dosen biologi ya. Ya, betul. Dosen Jadi biologi di Universitas Andalas. Iya, di Bunda Kanu Minangkabau, alhamdulillah di posisi Biro Pendidikan dan Hukum. Jadi saya sangat masih pembelajar dalam hal budaya dan adat tentunya. Tapi kalau untuk kerja sehari-hari itu sebagai dosen di jurusan biologi FMIPA Unan. Dan oh iya, saya ada cerita satu lagi mudah-mudahan terkait penerapan adat dan budaya Minangkabau untuk generasi muda. Bukan kebetulan sih, saya memang memilih menjadi dosen pembimbing lapangan KKN Bundo. Nah, itu. Nah, iya. Jadi di samping jadi dosen di jurusan biologi saja, kalau KKN ini kan saya jadi dosen pembimbing lapangan. Dan ini sesuai dengan program Kampus Merdeka yang yang diangkat oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah jalan lebih kurang 3 tahun ini. Jadi kita ada Kampus Merdeka di mana mahasiswa tidak hanya belajar di kampus tetapi juga berinteraksi langsung dengan perusahaan atau lembaga tertentu maupun dengan masyarakat. Nah, KKN ini salah satu bentuknya juga, Bundo. Jadi, kalau sehari-hari mahasiswa belajar di kelas dan ketemu dosen saja atau organisasi kemahasiswaan di kampus, kalau di KKN, kuliah kerja nyata, itu mereka juga selain mengorganisasi dirinya dalam kelompok KKN di sebuah nagari atau kelurahan, mereka juga harus mampu untuk berinteraksi dengan baik dengan pemerintahan daerah. Misalnya dengan wali nagari dan perangkatnya, ada Bumnak, ada Barisan Pertahanan dan Keamanan, ada PKK ibu-ibu, ada Karang Taruna gitu. Nah, dalam hal ini untuk KKN itu anggota mahasiswanya dari berbagai fakultas Bunda Ana, dari berbagai program studi. Nah, kebetulan saya dapat di Nagari Mungka untuk mendampingi Kabupaten 50 Kota untuk tahun ini. Nah, itu dari fakultas kedokteran, farmasi ada nggak ya? Kedokteran, fakultas peternakan, pertanian, hukum, pokoknya berbagai fakultas Bunda Ana, dan mereka bertugas untuk membantu masyarakat Nagari dalam pembangunan mereka. Apa yang mungkin ingin dibantu itu dikomunikasikan dengan wali nagari. Dan salah satunya Bu Duana yang saya sangat bahagia adalah ada mahasiswa kita dari Fakultas Ilmu Budaya yang memang prodinya prodi Minangkabau. Nah, itu ada Budaya Minangkabau. Saya lupa persis bahasa nama prodi ya, mohon maaf. Ada Budaya Minangkabau kalau tidak salah. Nah, itu kita juga mengangkat edukasi tentang budaya, terutama tentang Sumbang Dua Baleh, Bunda Amna. Nah, Sumbang Dua Baleh. Iya. Biasanya kan mungkin itu dikelola oleh prodi tersebut saja, tapi kalau dalam KKN mahasiswa jurusan lain juga harus terlibat untuk membantu mensukseskan sharing atau sosialisasi tentang adat dan budaya ini. Jadi pada saat yang sama mahasiswa belajar juga dan mereka juga mengedukasi masyarakat. Jadi itu saya pikir salah satu sarana yang bagus juga untuk penerapan adat dan budaya bagi generasi muda, Mbak Amna. Oke, seperti apa antusias dari masyarakat ketika mahasiswa tersebut memberikan edukasi tentang Sumbang Dua Baleh ini, Bunda ini? Karena seperti yang kita ketahui, yang namanya edukasi tentang adat dan budaya Minang sudah sangat jarang begitu, terutama di masyarakat begitu. Betul Bunda. Mungkin sangat jarang, tetapi saya juga barusan
hari ini browsing coba lihat ada ternyata peraturan daerah Kota Padang untuk mengangkat budaya lokal dalam pendidikan, terutama anak-anak usia sekolah dasar dan SMP, Bu Ana. Ternyata itu peraturannya istilahnya mendorong ya untuk adanya edukasi adat dan budaya Minangkabau pada kelas-kelas yang ditentukan dan sudah dalam surat atau SK tersebut atau peraturan daerah tersebut dirancang cukup detail, Bunda Amna. Jadi mulai dari kelas berapa mereka belajar apa gitu. Dan Sumbang Dua Baleh untuk akhlak mungkin ya, perilaku itu selalu muncul. Saya juga membaca ada untuk pemahaman tentang adat dan budaya Minangkabau secara umum, lalu nanti detail-detailnya juga ada peraturan pemerintahnya ternyata. Begitu juga untuk daerah Payakumbuh, saya coba cari beritanya juga, ternyata sama, pemerintah mendukung untuk kearifan lokalnya adat dan budaya Minangkabau dimasukkan. Itu baru dari 2 contoh daerah yang saya coba pelajari untuk diskusi kita pagi ini juga agar update gitu ya, karena peraturannya 2024 untuk yang Kota Padang. Kalau di Payakumbuh saya tidak cek peraturannya, tetapi berita bahwa Pemda sangat mendukung adat dan budaya Minangkabau dalam pendidikan tentang kearifan lokal bagi generasi muda itu ada. Nah, untuk daerah-daerah lain saya pikir juga senada, walaupun saya tidak melihat datanya secara langsung. Artinya kekhawatiran kita tentang adat dan budaya yang terkikis, pada saat yang sama pemerintah dan pemerintah secara umum dengan warga berusaha untuk mengantisipasi itu melalui diberinya edukasi melalui sekolah-sekolah juga, Bunda Amna. Jadi apakah kalau kata orang sekarang jangan terlalu cemas juga, tetapi kita harus selalu berusaha mendukung semua upaya yang sangat luar biasa ini, Bunda Amna. Artinya di sini kita sudah melihat pemerintah juga sudah terjun langsung terutama ke generasi muda di tingkat SD ya, Bunda ini ya. Sekolah. Memang kayaknya ada up and down gitu ya, Bunda Amna. Pernah ada konten atau materi adat dan budaya ini sudah ada sebelumnya waktu anak saya SD dan SMP ada terus sempat katanya off ya, bukan ditiadakan ya, mungkin menurunlah perhatian ke arah situ, dan sekarang bangkit lagi karena pasti merasakan betapa pentingnya ternyata adat dan budaya Minangkabau ini untuk mendampingi, membekali, menjadi pelindung dari generasi di Sumatera Barat mungkin. Jadi kita sangat bersyukur. Iya. Kembali ke KKN tadi nih, Bu Heni, saya penasaran antusias masyarakat di sana ketika edukasi tentang Sumbang Dua Baleh diberikan seperti apa? Ya, sebagai DPL saya dihubungi mahasiswa kapan mereka mulai akan memberikan sosialisasi, ada surat-surat dan undangan juga yang harus diurus, itu tugas saya dampingi mereka. Lalu kemudian sudah dilakukan edukasinya di salah satu sekolah. Memang nanti mungkin kita bisa ajak mahasiswanya bergabung. Boleh. Yang kedua ya. Nanti part kedua ya. Interaktif ya. Biar tahu langsung. Karena saya dulu mengantar saja. Kemudian kalau untuk sekarang mendampinginya online. Jadi mereka menghubungi dan berdiskusi. Karena media juga sangat mudah ya. Kemudian kita juga sudah publish tuh kegiatan tersebut di salah satu media online di Sumatera Barat, dan intinya secara umum mahasiswa melaporkan bahwa sebenarnya ketertarikan mereka ketika melakukan sosialisasi sangat tinggi untuk siswa dan guru, tetapi memang di awal dilakukan semacam survei atau dicek dulu seberapa besar pengetahuan siswa terhadap Sumbang Dua Baleh, ternyata memang 80% lebih itu belum tahu. Jadi mungkin di suatu tempat mereka sudah dapat, di tempat lain mungkin belum. Di Sumbar seperti apa keberagaman upaya pendidikan ini kita belum punya data, tapi paling tidak upayanya ada. Nah, ternyata di lokasi KKN kami itu di Nagari Mungka, untuk sekolah yang tersebut nanti mahasiswa saya akan jelaskan detail. Itu belum banyak yang paham, sehingga ketika diberi edukasi itu menjadi hal yang menarik bagi semua yang hadir di tempat itu. Gitu kira-kira. Ini nilai plus untuk mahasiswa Bunda Heni nih, karena memang pembelajaran berkarakter ini sangat penting ya, modal bagi seorang siswa begitu untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, menimba ilmu lagi
ilmu-ilmu yang lainnya di samping pembelajaran berkarakter yang juga sangat penting untuk diri kita sendiri begitu Bunda ini. Kita akan cari tahu ya Bunda ini nanti dari mahasiswa Bunda ini, tapi setelah yang berikut ini tetap bersama Perompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Turun dinai di siang hari, biana rado panenan datang. Kok hampir bala de udah kini, namun di hati indahkah hilang seiring RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangan kita masih di program Limpah Peh Rumah dan Gadang pada kesempatan pagi hari ini ya, dan masih membahas tentang tema kita yakni penerapan adat dan budaya Minangkabau di kalangan generasi muda. Dan masih bersama narasumber kita pagi hari ini ada Dr. Heni Herwina SSI MSc Bundukandung, Sumatera Barat. Dan sudah terlihat juga di Zoom bergabung ya Bunda Heni, mahasiswa dari UNAN juga ya Bunda Heni ya. Bisa dikenalkan Bunda Heni, silahkan. Ya, silakan mahasiswa saya Rahma membuka mic-nya, memperkenalkan diri kepada Bundo Amna, penyiar kita dan masyarakat Sumatera Barat. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aliatul Aisyah dan dari Fakultas Peternakan, dan rekan saya Rahma Zakul Asma dari program studi Sastra Minangkabau. Oke, dengan siapa tadi? Tadi aku ngeliatnya. Panggilannya aja, coba nama panggilannya Rahma dan Aca, Ibu. Rahma dan Aca. Rahma dan Aca, Bunda Amna. Oke, apa kabar Rahma dan Aca pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Jadi dari Fakultas Ilmu Budaya Minangkabau ya, Universitas Andalas ya. Oke, kemarin katanya sempat KKN di daerah mana? Dari Mungka. Sekarang masih berlangsung Bunda. Oh, masih berlangsung. Ya, oke. Silakan ceritakan. Oke. Ya. Silakan berbagi bersama kita tentang kegiatan KKN-nya, Aca. Iya, ada Rahma juga ya. Rahma Kan udah ini ya, mengedukasi atau mensosialisasikan sumbang 2 baleh di salah satu sekolah di Nagari Mungka ya. Ya, silakan bercerita bagaimana kesan masyarakat dan siswa dan guru. Jadi baik Ibu, izin menjawab ya Ibu. Jadi acara proker kami itu acaranya awalnya kami hari Selasa mengunjungi SMP ya, survei SMP Negeri 1 Mungka. Nah, di situ respon dari wakil kepala sekolahnya sangat baik, sangat menerima. Langsung kalau bisa dibilangnya hari Rabu atau Kamis langsung dilaksanakan proker tersebut karena saat itu kelas 7 sedang melaksanakan MPLS Ibu. Jadi menurut guru BAM ya, kelas 7 itu masih ada materi ada mata pelajaran BAM Ibu. Jadi untuk lebih relevannya materi Sumbang 12 ini langsung dikasih ke siswa kelas 7. Oke, ini ke siswa kelas 7. Antusias adik-adik di situ seperti apa nih? Antusiasnya sangat mengapresiasi gitu Bu, sangat semangat. Ada yang bertanya, ada yang semangat untuk memberi kesimpulan saat sesi edukasi itu tersebut. Sumbang 2 balehnya ini apakah di satu sesi atau dibagi beberapa sesi? Karena seperti yang kita ketahui Sumbang 2 baleh ya ada banyak sekali, dari satu item aja itu kita bisa bahas banyak sekali edukasi di sana.
untuk pelaksanaan materi edukasi ini dilaksanakan hanya satu sesi, Ibu, dengan jumlah 162 siswa. 162 Cewek juga siswa. gabung di acaranya itu di musola, Ibu, musola SMP Negeri 1 Muka. Oke. Selain itu, edukasi yang lain yang diberikan selain sumbang dua baleh ada lagi? Ramadan, Karena di Sumbang Dobale itu ada Sumbang Bakato, Ibu, jadi kami langsung masuk ke materi Katoran Lampe, Ibu. Jadi kami memberikan sedikit penjelasan bagaimana Bakato itu, Ibu. Nah, menurut Rahma dan Echa sendiri, anak-anak atau generasi muda sekarang, Sumbang Bakato ini aplikasinya di masyarakat seperti apa sih? Mungkin bisa lihat di teman-temannya atau adik-adiknya. Silakan. Kalau Rahma sendiri melihat kalau sama teman itu mungkin bercandanya itu kadang-kadang kelewat batas itu, Ibu. Jadi di sini diberi penjelasan bagaimana kita berinteraksi, cara bicara sama yang lebih tua, sama sebaya, sama yang lebih kecil gitu, Ibu. Sama orang yang disegani juga, Ibu. Seperti apa Katoran Lampe ini kalau menurut Rahma? Kato yang Lampe itu kan ada 4, Ibu. Kato Mandaki, Kato Mandata, Kato Manulung, sama Kato Malereng. Kalau Kato Mandata itu bagaimana kita berbicara kepada orang yang lebih besar. Cara kita berbicara kepada orang yang lebih besar itu lebih sopan, lebih lemah lembut. Selanjutnya ada Kato Mandata. Kato Mandata itu bagaimana kita berinteraksi dengan teman sebaya. Selanjutnya ada Kato Manurun. Kato Manurun itu bagaimana kita berinteraksi dengan yang lebih kecil di bawah kita, Ibu. Kita harus lemah lembut dengan kasih sayang. Selanjutnya ada Kato Malereng. Kato Malereng itu bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih kita segani gitu. Iya, keren banget nih. Siswanya Bunda ini. Terharu Bunda Amna. Terharu banget ya. Udah belum tamat aja udah bisa jadi anggota Bundokan loh. Amin. Ya, jadi benar kan Bunda Amna, kita harus optimis. Ternyata Betul. generasi muda kita hebat-hebat. Betul sekali. Jadi tidak perlu kita khawatir ya, seperti apa sih generasi muda kita ke depan, karena dari sekarang kita sudah persiapkan dengan baik, begitu Bunda Heni. Aduh. Saya lihat Bunda Heni juga terharu banget ya, ternyata generasi muda yang kita khawatirkan ternyata sebagian besar dari mereka juga sangat peduli gitu ya terhadap adat dan budaya Minangkabau. Contohnya mahasiswa KKN di Negari Mungka nih, dan saya yakin KKN di negari lain juga mahasiswa yang sedang bertugas hampir sama Bunda Amna. Mereka pasti akan mencari dan berusaha untuk mengedukasi semampu mereka berbekal ilmu yang mereka miliki. Jadi sekitar 4.000-an lebih, saya nggak hafal jumlahnya, sedang tersebar di seluruh Sumatera Barat saat ini mahasiswa KKN di bawah arahan Universitas Andalas. Mudah-mudahan apa yang kita impikan tadi Bunda Amna, bahwa generasi muda dalam adat dan budaya Minangkabau itu sangat akan sangat akan terus berjuang untuk menerapkan nilai-nilai yang sangat luar biasa tersebut. Amin, Masya Allah. Oke, Bunda Heni, sampai kapan pelaksanaan KKN di Bungka? Di seluruh wilayah Sumatera Barat sampai tanggal 19 Agustus Bunda Amna ya. Itu ya Caca ya, Rahma ya. Jadi nanti mudah-mudahan mereka juga akan mendampingi saat perayaan 17 Agustus. Biasanya itu kan menjadi puncak dari kegiatan KKN, di mana berbagai kegiatan yang mereka lakukan akan mungkin kalau ada lomba-lomba atau mungkin juga segala hal yang terkait dengan prestasi, nanti di 17 Agustusannya akan di-announce dalam sebuah acara seremonial. Jadi itu juga bagi mahasiswa KKN jadi kayak sesuatu yang ditunggu-tunggu, bener nggak Caca dan Rahma? Iya. Sukses terus ya buat Caca dan Rahma ya. Ada yang ingin di-share lagi Caca dan Rahma? Ya, ada 27 orang sebenarnya di Nagari Mungka nih Bunda Amna. Jadi program kerja mereka juga banyak. Selain untuk adat dan budaya, juga ada di bidang ekonomi, kesehatan, untuk stunting ya Rahma ya. Kemudian apalagi pokoknya banyak ya, belasan di bidang pertanian. Kita juga mau bantu UMKM seperti yang tadi kita diskusikan Bunda Amna. Jadi banyak sekali lahan atau bidang yang perlu kita dampingi dalam pembangunan masyarakat. Mudah-mudahan mahasiswa ini bersemangat terus. Semangat kayak Rahma dan Caca. Teman-teman gimana? Semangat ya Caca dan Rahma ya.
Sukses terus deh untuk kamu berdua. Oke, nanti kalau ada yang mau di-share lagi boleh silahkan ya. Ada yang mau di-share, ada yang mau diceritain mungkin pengalaman-pengalaman unik atau bagaimana? Iya, apakah Kita ada? aja sama Bunda Amna. Silakan. Sebenarnya saat penyampaian materi edukasi Sumbang Dua Balai ini, Bu, kami kan melaksanakan pretest sama post-test. Jadi pada sini sebelum penyampaian materi, kami kasih kuis pertanyaan-pertanyaan dasar seperti apakah sudah tahu Sumbang Dua Balai dan apa aja itu Sumbang Dua Balai, apa itu Sumbang Dua Balai. Dan ternyata hasil dari pretest itu dari 162 145 orang itu tidak mengetahui sama sekali Sumbang Dua Balai itu Ibu. Dan setelah dijelaskan dengan dalam materi AMA ini jumlah yang tidak mengetahui itu berkurang sangat signifikan dari yang 89,5% jadi 3,5%. Selebihnya itu sudah mengetahui dan bisa menjabarkan apa aja itu Sumbang Dua Balai. 12 itu bisa disebutkan oleh mereka gitu Ibu dari post-testnya. Luar biasa, terlihat langsung. Bicara dengan data ya Bu Amna ya. Terlihat langsung hasilnya juga. Metode sehingga terukur gitu. Itu kelebihannya nih mahasiswa. Kelebihan mahasiswa itu. Luar biasa dan terlihat langsung nyata hasilnya di depan mata kita ya, signifikan hasilnya Bu Doheni. Luar biasa. Berarti apa ya Bunda Amna, berarti kalau tadi 80% belum tahu, artinya tugas dan PR kita masih besar ya Rahma ya. Sangat besar. Di tempat lain mungkin mahasiswa di tempat lain juga atau kita semuanya lah sebagai orang yang peduli terhadap adat budaya Minangkabau punya PR nih. Bagaimana caranya agar masyarakat semuanya tersentuh, kemudian mereka teredukasi agar bisa bersikap dan berperilaku yang baik sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau. Semangat terus ya Rahma dan Caca ya. Luar biasa nih. Bunda Amna untuk menyemangati siswa kita. Iya. Oke. Bunda Heni. Bunda Amna sedikit mungkin karena saya juga kemarin baru ini ya kita dalam minggu ini akan melakukan training karakter Andalasian dan tantangan bagi mahasiswa ataupun generasi muda secara umum itu ada lumayan banyak Bunda Amna. Selain adat dan budaya tersebut, salah satunya itu adalah pornografi, narkoba atau narkotika, penyalahgunaan narkotika, dan kemudian bullying. Nah, ini juga sebenarnya tolong nanti Rahma dan Caca bagian tersebut, karena mereka juga bagian dari program mereka tentang mengedukasi terkait penyalahgunaan narkotika Bunda Amna. Jadi memang daerah Mungka itu kan dekat dengan daerah dengan Pekanbaru atau Batam, daerah-daerah yang terhubung dengan internasional, jadi sangat rentan. Jadi masyarakat kita juga selain adat dan budaya, mereka juga mensosialisasikan dan mengedukasikan terkait bagaimana penanggulangan narkoba, kemudian juga bagaimana hukumnya. Karena juga ada dari Fakultas Hukum, jadi itu salah satunya. Dan secara umum di Sumatera Barat, Bunda Amna, ini juga menjadi bagian yang merupakan tantangan kita semua, bagaimana generasi muda terhindar dari hal-hal tersebut. Karena kan Bunda Amna tahu kalau digitalisasi, internet yang sangat mudah itu bisa sangat rentan terhadap pornografi. Dan pornografi itu merusak otak kita lebih banyak lagi daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh narkoba. Wah, nanti di materi yang lain karena banyak kita yang terbatas ya. Jadi ini jadi PR kita juga. Nah, mudah-mudahan dengan adat dan budaya yang adat Basandi Syara dan Syarah Basandi Kitabullah, artinya adat dan agama menjadi benteng dan pembekal bagi generasi muda, Sumatera Barat bisa lebih survive. Kita berharap demikian. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kedepannya juga generasi muda tidak boleh patah semangat ya. Tetap terus berkarya, tetap semangat agar generasi muda juga bisa menunjukkan giginya begitu. Ini loh generasi muda Sumatera Barat yang keren banget, karena seperti yang kita ketahui Bunda Heni, ya, orang-orang terkenal, ya orang-orang hebat yang menjadi penggawa di Indonesia juga berasal dari Sumatera Barat begitu. Iya, betul Bunda Amna. Jadi kemarin yang perlu kita hasilkan kembali. Ya, betul Bunda Amna. Jadi di karakter Andalasian Training kita juga di materi awal itu, kebetulan kemarin pematerinya Bapak WR4, Bapak Dr. Hinmaidi, itu kita membangkitkan lagi kejayaan bangsa. Jadi kita ajak lagi mahasiswa kembali pada sejarah masa lampau di mana Indonesia sebenarnya memimpin dunia ketika itu di bawah kerajaan Majapahit, Pati Gajah Mada, sehingga banyak sekali bukti-buktinya dan bisa kita lihat sekarang. Nah, dengan semua itu artinya pembekalan terhadap rasa
rasa percaya diri masyarakat generasi muda Indonesia perlu dibangkitkan dulu. Kemudian setelah itu mereka ternyata punya tanggung jawab yang besar terhadap diri sendiri dan bangsa ini. Jadi ya banyak sekali PR, tapi pada saat yang sama kita harus selalu optimis dan bersemangat untuk membangun generasi muda kita. Semangat, maju terus pantang mundur. Bunda Heni, closing statementnya pagi hari ini tentang tema kita, silakan. Oh ya, baik, terima kasih Bunda Amna dan juga mahasiswa saya di peserta KKN Nagari Mungkal. Walaupun memang nggak bisa muncul semua ya Bunda Amna ya, karena keterbatasan dan waktu juga. Mudah-mudahan kalian bisa menjalankan berbagai proker dengan baik dan sukses, dan bisa menjadi teladan sebenarnya bagi generasi muda di sana, karena itu tugas dan tanggung jawab kita untuk mengedukasi masyarakat. Jadi secara internal dalam berorganisasi sesama mahasiswa KKN yang 27 orang, silakan selalu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik. Kemudian juga kepada masyarakat silakan memberikan teladan dan edukasi yang baik juga, dan selalu tidak berhenti belajar karena ada Pak Wali Nagari, Bapak Epi dan semua aparat yang akan mendampingi dan selalu akan membersamai. Mungkin kemudian untuk masyarakat Sumatera Barat, Bunda Amna, marilah kita optimis dan selalu memperjuangkan tanggung jawab kita untuk mengedukasi masyarakat dan generasi muda yang akan jadi generasi penerus kita, terutama untuk selalu memahami adat dan budaya serta agama, sehingga langkah-langkah mereka bisa sesuai dan menjadi benteng dalam menghadapi globalisasi yang luar biasa ini tekanannya. Jika masyarakat dan generasi muda sudah kuat dan percaya diri dan berpegang pada jalur yang benar, insya Allah mereka akan menjadi generasi yang sukses, yang bisa kita banggakan bagi keluarga mereka sendiri, keluarga kecilnya, bagi kaumnya, bagi Sumatera Barat, dan bagi Indonesia. Masya Allah, amin, amin. Maju terus pantang mundur, Bunda Heni. Untuk Caca juga dan juga Rahma. Terima kasih sudah bergabung bersama kita ya, Caca dan Rahma di Limpa Peh Rumah Nan Gadang. Sukses untuk kalian semua. Bunda Heni juga terutama dari organisasi Bunda Kandung Sumatera Barat. Sukses dan lancar ke depannya, sehat terus ya. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dosen pandangan demikian tadi Limpa Peh Rumah Nan Gadang kita pada pagi hari ini dengan tema penerapan adat dan budaya Minangkabau di kalangan generasi muda. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang dengan hiburan dan informasi berikutnya ke ruang dengar Anda ya di 92,4 MHz. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Lurilah jalan Payakumbuh, babelok jalan Kayu Jati, Bima hati indahkan Rusua, ayam delape, ayam delape, mendaki jalan